Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau untuk belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan tubuhnya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa dan pendengar Fatwa TV di manapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam program live interaktif Jalan Lurus bersama guru kita Al Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membersamai Anda semuanya dalam program live interaktif Jalan Lurus bersama Al Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah telah terhubung bersama kami dari Pandeglang, Banten. Pemateri kita di kesempatan kali ini Al Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Gimana antum dan kawan-kawan di Jember? Alhamdulillah Ustadz, beberapa hari ini di Jember diguyur hujan terus Ustadz, beberapa pekan ini Ustadz. Bagaimana di Pandeglang Ustadz? Alhamdulillah sama. Alhamdulillah. Diguyur hujan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ustadz dan juga tim serta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, sebagaimana biasanya insya Allah di pertengahan nanti akan ada sesi tanya jawab. Tafadhol monggo bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan kali ini, Anda dapat bergabung bersama kami melalui telepon WhatsApp di 0821 706087. Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0331 544 6087. Dan juga para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tak lupa kami ingin menyapa para pendengar yang telah bergabung bersama kami, yang mana merupakan jaringan dari Radio RTVC atau Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Di antaranya ada Binbas FM Yogyakarta, Sahabat FM Tegal, NDFM Probolinggo, Hang FM Batam, Amoba Pangkal Pinang, Sago FM Sumatera Barat, Gema FM Bontang, Al Hikmah Banyuwangi, Tua FM Riau, Madinah Caruban, Mas FM Sragen. Dan sekali lagi kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan nanti dapat bergabung bersama kami di 0821 706087 untuk WhatsApp call dan juga di 0331 544 6087. Dan sebagaimana biasanya insyaallah kita akan menyimak dan juga mendengarkan beberapa petuah atau beberapa nasihat dan juga wejangan dari Al Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizullah Ta'ala di kesempatan kali ini. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Berikut ini adalah beberapa nasihat yang berkaitan dengan bagaimana sikap seorang anak ketika dia mendapatkan orang tuanya yang sudah dalam keadaan tua, kemudian diuji oleh Allah SWT dengan penyakit. Beberapa nasihat ini mungkin dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan secara khusus para anak-anak yang mereka diuji dengan yang demikian. Pertama, tentunya kita sebagai seorang anak bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita di saat mereka membutuhkan kita. Dan sebagaimana kita tahu bahwa
berbakti kepada orang tua ini merupakan satu di antara jalan untuk mencari pahala yang besar dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis bahwa ridha Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Kemudian yang kedua, hendaklah kita sebagai seorang anak menjaga kesabaran. Karena ketika orang tua dalam keadaan sakit dan mungkin perlu perawatan yang ekstra, mengantar, melayani, menemani, ini semuanya perlu kesabaran dari kita dan juga keikhlasan. Dan tentunya kita tahu semuanya tentang pahala bersabar. Allah SWT mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan dilipat gandakan, disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Kemudian juga memperbanyak doa kesembuhan. Ketika kita berada di sampingnya, kita doakan orang tua dengan terutama doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga menghibur orang tua, menenangkan hatinya, menumbuhkan di dalam hatinya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebutkan di antara kebaikan-kebaikannya bahwasanya dia adalah seorang yang bertauhid, alhamdulillah, orang yang menjaga salat, alhamdulillah, termasuk orang yang memiliki perhatian terhadap orang lain. Kita sampaikan bahwasanya Allah SWT dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan dialah yang menyayangi orang-orang yang beriman. Kemudian di antaranya adalah tentunya kita berusaha untuk menjadikan orang tua kita senantiasa merasa nyaman, merasa dihormati, merasa dicintai, dengan cara tentunya sering menjenguknya, menanyakan tentang kebutuhannya, menghiburnya. Dan jangan kita sekali-kali mengeluh ketika merawat orang tua, kemudian memperlihatkan rasa lelah atau mengucapkan ucapan yang menunjukkan capeknya kita, lelahnya kita. Tentunya ini semua disertai dengan usaha secara medis atau dengan ruqyah, menggunakan Al-Quran, menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan momen seperti ini sangat tepat apabila kita mengajak anggota keluarga yang lain seperti saudara, kemudian anak atau cucu, bergantian di antara mereka untuk merawat. Dan ini termasuk juga pendidikan, mengajarkan kepada mereka untuk memiliki perhatian terhadap orang tua, dan tentunya kesempatan bagi keluarga untuk mempererat hubungan di antara mereka. Di samping itu, kita juga sebagai seorang anak mengambil pelajaran tentang nikmatnya sehat. Kita masih diberikan oleh Allah SWT kekuatan, kita masih muda. Tentunya mumpung kita masih diberikan kekuatan yang masih full, maka kita gunakan untuk berbagai kebaikan, untuk dakwah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita sia-siakan waktu yang masih muda ini untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan memudarati. Tentunya disertai dengan keyakinan bahwasanya segala sesuatu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dan kita berdoa
dan kita yakin bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan, dan kita yakin bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan beberapa poin ini kita bisa baik dalam bersikap dalam menghadapi musibah dan dalam rangka berbakti kepada orang tua kita di saat mereka sudah tua dan dalam keadaan sakit. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum, hayakumullah Ustaz atas nasihat dan wejangannya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita semuanya tentunya, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan jalan lurus di kesempatan kali ini, Anda dapat bergabung bersama kami di WhatsApp call di 0821 706087, atau Anda juga dapat bergabung di 0337 0331 544 6087. Sembari menunggu penelpon yang masuk di kesempatan kali ini, kita bacakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Ustaz yang telah masuk ke website. Ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Ustaz. Bagaimana menyikapi orang-orang di lingkungan tempat tinggal kita ini yang masih berbuat bid'ah ya, sedangkan mereka menganggap atau menisbatkan atau menganggap kita ini seorang Wahabi, sedangkan mereka yang menamai atau menjuluki kita Wahabi ini tidak tahu apa arti itu Wahabi, sedangkan kita sendiri mengikuti manhaj salaf. Nah, ini bagaimana Ustaz kiranya baiknya? Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Pertama, tentunya ketika kita sudah diberikan oleh Allah SWT hidayah dan banyak orang di sekitar kita yang belum diberikan hidayah oleh Allah SWT, pertama kita tetap istiqamah melaksanakan ajaran Islam, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersabar dalam melaksanakan itu semuanya. Jangan sampai keadaan yang ada di sekitar kita, banyaknya orang yang menentang kita, mengata-ngatai, kemudian menjadikan kita luntur, kemudian menjadikan kita akhirnya meninggalkan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah tentunya berusaha untuk mendakwai, menjelaskan kepada mereka hakikat dari dakwah ini. Apa sebenarnya yang kita anut, apa yang kita yakini, apa yang kita laksanakan. Karena banyak di antara mereka yang tidak memahami hakikat dari dakwah ini, dan suudzon akhirnya kepada dakwah ini, sehingga perlu kita untuk menjelaskan kepada mereka sedikit-sedikit tentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang kita berpegang teguh dengannya. Kemudian yang ketiga adalah mendahulukan yang paling penting di atas yang penting. Seperti misalnya mendahulukan tentang masalah tauhid sebelum kita berbicara tentang masalah amalan-amalan yang bid'ah. Jangan sampai belum kita menyampaikan perkara yang paling penting di dalam agama ini, kita sudah ditolak karena kita terlalu memprioritaskan untuk mengingatkan mereka dari perkara-perkara bid'ah yang amaliyah. Nah, ini yang sering terjadi, sehingga belum kita mengajarkan kepada mereka mendakwai tentang masalah tauhid, kita sudah terlebih dahulu dicap, sudah terlebih dahulu ditolak.
Kemudian di antaranya adalah tentunya kita mendoakan, mendoakan mereka dengan hidayah, dibukakan hatinya untuk menerima dengan lapang dada sunnah Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah, Taib, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya berikutnya Ustaz, masih dari website. Ini juga datang dari Kota Batu Ustaz, yang bertanya terkait sikap kita terhadap pernyataan pengkafiran udzur bil jahal Ustaz. Karena ada yang berkata tidak udzur untuk perkara-perkara yang prinsip Ustaz. Tafadhol. Barakallahu fikum. Permasalahan udzur bil jahl ini termasuk permasalahan ijtihadiyah di antara ulama. Oleh karena itu, sikap kita sebagai seorang muslim sama ketika kita mensikapi permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang lain. Silahkan kita mengambil pendapat yang menurut kita lebih kuat, dan setelah itu hendaklah kita menghormati orang yang mengambil pendapat yang lain. Yang sering kita lihat di lapangan, banyak di antara saudara-saudara kita menganggap ini adalah permasalahan yang ijma'. Seluruh ulama memiliki pendapat ini. Kemudian dia akhirnya mengambil pendapat tersebut dan menganggap orang yang menyelisihi dia telah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katakan dia adalah seorang Khawarij, atau dikatakan dia adalah seorang Murji'ah. Tentunya ini adalah sebuah kekeliruan. Banyak di sana perkara-perkara yang sebenarnya adalah permasalahan ijtihadiyah, tapi dianggap oleh sebagian orang sebagai perkara yang ijma'. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Taib, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat memberikan jawaban yang jelas dengan penanya. Baik, kami masih mengajak para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami di kesempatan kali ini dalam program live interaktif Jalan Lurus bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala, langsung dari Pandeglang. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini Ustadz sudah ada yang bergabung bersama kami. Ini dari Ibu Misreni yang ada di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV Ibu Misreni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, izin bertanya ya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Apa hukumnya mengadakan acara 7 bulan kehamilan itu ya Ustadz? Dan kalau memang terpaksa harus mengadakan itu, apa ada mudaratnya gitu ya? Kemudian apa hukumnya? Satu pertanyaan saja Ibu. Ini masih berkaitan kok Ustadz. Baik. Apa hukumnya mengajani anak yang baru lahir gitu ya? Nah, itu mohon tausiahnya Ustadz. Baik. Terima kasih. Barakallahu fikum Ustadz. Waalaikumsalam. Taib. Terima kasih Bu Misreni yang ada di Lampung yang bertanya terkait acara 7 bulanan Ustadz ya. Ini bagaimana hukum mengadakan acara 7 bulanan dan juga kalau tidak mengadakan ini apa mudaratnya. Dan juga beliau bertanya masalah ngajeni anak Ustadz yang baru lahir Ustadz. Fadhol. Barakallahu fikum. Acara 7 bulanan atau istilah orang Jawa adalah mitoni. Maka tentunya acara seperti ini kalau kita kembali kepada syariat, tidak ada di sana hal yang menunjukkan tentang keutamaannya atau disyariatkannya. Oleh karena itu, seorang muslim tentunya berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau SAW. Dan di zaman Nabi SAW banyak tentunya para muslimat yang mereka mengandung, dan tidak ada di sana acara-acara seperti ini.
dan telah lahir dari mereka orang-orang yang saleh, para imam, para ulama, dan mereka dahulu bukan termasuk orang-orang yang membuat acara-acara seperti ini, sehingga wallahu alam meninggalkan acara tersebut dan kembali kepada ajaran Islam. Tentunya ini yang hendaknya kita lakukan bersama sebagai seorang muslim pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan masalah mengadani telinga bayi ketika dia lahir, maka di sana memang ada hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya mengadani di telinga bayi, dan hadis ini telah dihasankan atau disahihkan oleh sebagian ulama. Cuma wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa hadis tersebut tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wallahu alam tentang masalah adzan di telinga bayi ini sebaiknya tidak dilakukan, dan cukup ya seseorang melakukan apa yang jelas-jelas sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya akikah, kemudian tahnik, kemudian khitan, memberi nama dengan nama yang baik, dan lain-lain yang memang di sana ada dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan tentang disyariatkannya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu taib, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Untuk Ibu Misreni yang ada di Lampung, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan beliau tadi. Baik, dari Lampung kita bergeser ke Bengkulu. Ada Bapak Alim yang sudah menunggu. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ana mau nanya Ustaz, ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62 Ustaz. Maksudnya seperti apa Ustaz? Taib Bapak, cukup? Cukup itu aja Ustaz. Taib, jazakumullah khair Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Alim yang ada di Bengkulu yang bertanya terkait dengan makna Quran surat Al-Baqarah ayat 62 Ustaz. Tafadhol. Al-Baqarah ayat 62. Baik, firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, dan as-sabi'in, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir dan mengamalkan amal yang saleh, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka dan tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa di antara mereka yang beriman dan mengamalkan amal yang saleh, beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, apabila di sana ada orang Bani Israel yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, mengatakan la ilaha illallah dan beriman dengan Rasul yang telah diutus kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada rasa takut atas mereka di hari kiamat dan mereka tidak bersedih. Jadi maksudnya adalah orang yang beriman dan beramal saleh mengikuti nabi yang telah diutus kepada mereka. Adapun
orang-orang Yahudi, orang Nasrani, As-Sabi'un, yang mereka setelah datang Rasulullah SAW kemudian kufur kepada beliau dan tidak beriman dengan beliau, maka tentunya sebagaimana sabda Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun di antara umat ini, baik dia adalah orang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman denganku, kecuali dia adalah termasuk penduduk neraka. Kalau dia tidak beriman dengan Nabi SAW, maka dia penduduk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, maka dia berada di dalam neraka jahanam. Jadi sekali lagi, mereka yang dimaksud di sini adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan mengikuti Rasul yang telah diutus kepada mereka. Kalau Bani Israel dahulu, sebelum diutusnya Nabi SAW, tentunya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, menjalankan Taurat. Adapun setelah diutusnya Nabi SAW, maka diharuskan bagi mereka setelah mendengar kedatangan beliau untuk beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya untuk Bapak Alim yang ada di Bengkulu. Alhamdulillah sudah yang bergabung bersama kami lagi Ustaz melalui line telepon. Ini ada Bapak Nazar yang ada di Aceh. Assalamualaikum Bapak Nazar, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Izin Satu Ustaz pertanyaan. mau tanya. Ini Ustadz, saya mau tanya tentang mencari rezeki ini, maksudnya dia tenaga kesehatan sebagai perawat, buka praktek di rumah. Sementara di Undang-Undang Kesehatan itu tidak dibenarkan perawat itu buka praktek di rumah. Bagaimana Ustadz? Apa rezekinya itu? Baik. Baik, terima kasih Bapak Nazar yang ada di Aceh atas pertanyaannya Ustadz. Ya, ini yang bertanya terkait dengan tenaga kesehatan perawat ini Ustadz yang membuka praktek di rumahnya, sedangkan di undang-undang itu tidak diperbolehkan atau dilarang Ustaz. Tafadhol. Kita sebagai seorang rakyat diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemerintah kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Kewajiban bagi seorang muslim adalah mendengar dan taat. Selama perintah, aturan, penguasa tidak bertentangan dengan dalil, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Kecuali kalau aturan tersebut bertentangan dengan dalil, menyelisihi ajaran agama Islam, maka tidak boleh kita mendengar dan taat. Kalau kita memperhatikan pertanyaan tadi, maka tentunya pemerintah ketika mereka membuat peraturan tadi ada maksudnya. Di sana ada maslahat yang ingin diwujudkan, di sana ada kerusakan yang ingin dijauhi. Khawatir apabila di sana terjadi praktek-praktek yang justru malah membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tentunya kewajiban kita sekali lagi adalah mendengar dan taat. Kalau memang itu dilarang oleh pemerintah, ya jangan kita lakukan. Kemudian bagaimana hukumnya uang yang didapatkan
dari praktek tersebut, padahal seseorang sudah tahu bahwasanya itu adalah dilarang oleh pemerintah dan juga penguasa. Wallahu alam, untuk hasilnya selama itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari cara yang halal, maka dia halal. Cuma dia berdosa ketika dia tidak mematuhi aturan pemerintah, karena kita diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Jadi uangnya halal, hasilnya adalah halal, tapi dia melakukan dosa karena dia telah menyelisihi perintah Allah SWT yang menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Demikian pula menyelisihi perintah Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Taib, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Untuk Bapak Nazar yang ada di Aceh, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari beliau. Dari Aceh kita bergeser ke Tangerang Selatan. Ini ada Ibu Nahdia yang sudah bergabung. Assalamualaikum Fatwa TV, Bu Nahdia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan Ibu. Kalau menggambar makhluk bernyawa, kan saya pernah bertanya tidak boleh kalau ada wajahnya gitu yang sempurna. Nah, bila kita menggambar makhluk bernyawa itu menyerupai makhluk bernyawa menjadi boneka lalu dicetak jadi boneka untuk anak-anak, apakah bisa menjadi rukhsah Ustadz? Karena ini untuk main anak-anak, jadi kalau misalkan bonekanya itu nggak ada mata, mungkin nggak ada wajah, mungkin mengerikan bagi anak-anak. Jadi apakah membuat boneka untuk anak-anak itu dengan mata, dengan wajah bisa menjadi rusak atau tetap tidak boleh Ustaz? Itu saja, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Nahdia yang ada di Tangerang Selatan. Ustaz yang bertanya terkait dengan hukum menggambar wajah untuk boneka atau mainan anak-anak ini seperti apa Ustaz? Kalau yang dimaksud adalah boneka dengan utuh seorang makhluk yang memiliki tangan, kepala, dengan segala isinya, yaitu dengan mata, telinga, dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkannya demikian, meskipun maksudnya adalah untuk anak-anak. Ini keumuman hadis bahwasanya Allah SWT melaknat orang-orang yang menggambar atau membuat patung, dan yang dimaksud adalah menggambar atau membuat patung dari makhluk yang bernyawa. Maka keumuman hadis menunjukkan tidak diperbolehkannya, meskipun dengan tujuan untuk menghibur anak-anak. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada banat, ya, anak-anak wanita yang mereka juga bermain dengan semacam boneka, cuma tidak seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Jadi dahulu cuma seperti bentuk manusia, cuma mungkin dibuat dari kain, tidak ada di sana mata, tidak ada di sana telinga, cuma dibuat dari kain. Ya, mereka paham bahwa itu dianggap sebagai anak, ya, sebagai anak-anakan. Itu saja. Tidak sampai kemudian dibuat matanya, mulutnya, dan seterusnya. Jadi yang kita lihat di zaman sekarang ini sudah tentunya berlebihan, sampai di sana ada suara berkedip-kedip, kemudian dibuat kulitnya juga dengan warna yang hampir sama dengan manusia, dan seterusnya. Ini tentunya kita sebagai orang tua hendaknya memilihkan untuk anak-anak kita permainan yang selamat dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Dan insya Allah ada yang demikian, bukan sesuatu yang tidak ada di zaman sekarang. Bisa seorang ibu atau seorang ayah mencarikan untuk anaknya permainan-permainan yang justru malah jauh lebih bermanfaat daripada menggunakan permainan-permainan tersebut yang di dalamnya ada pelanggaran syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
Taib, syukron jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya ya terkait dengan boneka ya, intinya tetap tidak boleh ya, tetap tidak ada rukhsah meskipun itu untuk anak-anak. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Baik, dari Tangerang Selatan kita bergeser ke Bengkulu. Ini Bapak Saleh Haji sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Fatwa TV Bapak Saleh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak satu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salah satu hadis disebutkan, Ustaz, bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Nah, pertanyaan, bid'ah yang memasukkan neraka itu seberapa banyak kita melakukan bid'ah yang masuk neraka? Apakah kalau dengan satu bid'ah saja kita melakukan itu bisa masuk neraka? Kemudian kalau kita merasakan hadis yang dhaif, Ustaz, apakah itu termasuk bid'ah? Ya, karena ya jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Saleh Haji yang ada di Bengkulu yang bertanya terkait dengan hadis ya bunyinya bid'ah itu sesat dan masuk neraka. Nah, ini berapa banyak kira-kira kita melaksanakan bid'ah hingga akhirnya kita masuk neraka. Kemudian beliau juga bertanya apakah hadis dhaif ini juga jika kita mengamalkan hadis dhaif, nah ini apakah kita juga melaksanakan bid'ah? Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Yang pertama, seberapa banyak seseorang ketika dia melakukan bid'ah kemudian menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka? Jawabannya tidak ada di sana batasannya. Seandainya seorang melakukan satu bid'ah saja, maka bisa saja ini menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Karena bid'ah ini adalah termasuk dosa besar. Bahkan dia lebih besar daripada dosa besar. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah dosa besar, pelakunya kalau dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka dia di bawah kehendak Allah. Di hari kiamat dia di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya? Kalau Allah SWT menghendaki, maka Allah mengampuni dia. Dia melakukan kebid'ahan satu atau dua atau lebih, Allah ampuni, maka tidak diazab dengan sebab dosa bid'ah tersebut. Kalau Allah SWT menghendaki, maka Allah akan mengadabnya dengan sebab bid'ah yang dia lakukan. Meskipun itu hanyalah satu, bisa saja kalau memang Allah SWT menghendaki menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Sehingga tentunya seorang tidak bermudah-mudahan di dalam hal ini. Bid'ah adalah sesat sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, dan setiap kesesatan maka ini di dalam neraka. Maksudnya adalah orang yang melakukannya terancam dengan neraka. Orang yang melakukannya terancam dengan neraka. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah hadis yang dhaif. Kalau hadis tersebut kedhaifannya ini masih diperselisihkan di antara para ulama. Ada yang mensahihkan dan ada di antara mereka yang mendhaifkan. Seperti misalnya masalah sholat syuruk, yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan 15 menit kurang lebih setelah terbitnya matahari. Seorang melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada di antara mereka yang mendhaifkan, ada di antara mereka yang menghasankan. Kalau demikian keadaannya, apakah orang yang tidak mengamalkan boleh dia mengatakan atau membid'ahkan orang yang melakukannya? Jawabannya tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Ini adalah ada khilaf
ada perbedaan pendapat di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah, seandainya ini dipraktekkan, tentunya akan banyak sekali terjadi bid'ah. Setiap terjadi perbedaan pendapat, kemudian dikatakan bahwa orang yang menyelisihinya dia telah melakukan bid'ah di dalam agama, tentunya ini akan menjadikan keadaan menjadi tidak baik, terjadi perseteruan dan permusuhan atau membid'ahkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan merupakan bid'ah di dalam agama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Taib, syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Saleh Haji yang ada di Bengkulu itu tadi. Baik, dari Bengkulu kita bergeser ke Riau. Ada Ummu Zahra yang sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum Fatwa TV, Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan suatu pertanyaan nih, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ketika di keadaan di sekeliling kita sangat rawan dengan dengan kemalingan, apakah kita diperbolehkan untuk memelihara anjing di rumah kita untuk sekedar berjaga-jaga, Ustaz, walaupun kita sudah berpasrah diri kepada Allah karena terlalu seringnya ada kemalingan di sekitar kita. Apakah memelihara anjing diperbolehkan untuk hal yang demikian? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Zahra yang ada di Riau. Ini yang bertanya terkait dengan memelihara anjing, Ustaz, ya, ketika keadaan di sekitar rumah ini rawan maling. Nah, ini bagaimana Ustaz kira-kira hukumnya? Barakallahu fikum, tentang masalah memelihara anjing, maka di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim yang maknanya kurang lebih bahwa barang siapa yang memelihara anjing selain untuk menjaga ternak, ladang atau berburu, maka setiap hari pahalanya berkurang 2 qirat. Barang siapa yang memelihara anjing selain untuk menjaga ternak, ladang atau berburu, maka setiap hari pahalanya berkurang 2 qirat. Ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan memelihara anjing untuk kebutuhan tertentu, untuk keperluan tertentu, seperti yang disebutkan di atas, yaitu menjaga ternak atau menjaga ladang atau berburu. Dan wallahu alam, termasuk yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, yaitu untuk menjaga keamanan rumah kalau memang tidak ada jalan lain. Ya, kalau memang tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keamanan tersebut, maka Allah alam itu masuk dalam hadis tadi. Tapi kalau memeliharanya tanpa alasan yang dibenarkan, maka akan berkurang pahalanya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau memeliharanya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka masuk di dalam hadisnya itu setiap hari berkurang 2 qirat. Dan tentunya kalau seseorang dia terpaksa memelihara anjing tersebut dengan alasan yang kuat, ya, dan alasan yang dibenarkan, tentunya hendaknya dia memperhatikan adab-adabnya, seperti misalnya menjaga kesucian, ya, karena air liur anjing dihukumi sebagai najis, bahkan dia adalah najis yang berat. Kemudian juga hendaklah memastikan bahwasanya anjing tersebut adalah anjing yang terlatih, tidak membahayakan orang. Kemudian juga termasuk diantaranya adalah jangan sampai anjing tersebut masuk ke dalam rumah, karena disebutkan dalam hadis bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar makhluk yang bernyawa.
Nah, ini mungkin bisa dijadikan pedoman, wallahu taala a'lam. Nah, Taib, syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Untuk Ummu Zahra yang ada di Riau ini yang bertanya terkait dengan hukum memelihara anjing ketika kondisi di sekitar rumah ini rawan maling. Baik, kita masih bersama penelpon dari Riau. Ini ada Ummu Yodi yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu satu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Begini Ustadz, apakah boleh tirakat tertentu, misalnya baca doa tertentu atau baca surat tertentu, berdoa untuk kesuksesan suami dan anak-anak, atau puasa Senin Kamis selain untuk puasa sunnah, untuk tirakat berdoa untuk kebaikan suami dan anak-anak? Bolehkah seperti itu, Ustaz? Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Yodi yang ada di Riau. Ini yang bertanya terkait tirakat Ustaz ya, baik dengan cara puasa ataupun yang lainnya. Ini untuk kesuksesan suami dan anak-anak. Ini bagaimana Ustaz kira-kira hukumnya? Seseorang ketika dia ingin mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat, maka hendaklah dia kembali kepada agama ini. Apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, itulah yang kita lakukan. Dan di antara cara untuk mendapatkan kebaikan dunia adalah dengan cara berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan dunia dan juga akhirat. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia memperbanyak doa, meminta kepada Allah keselamatan untuk istri, untuk suaminya, untuk anaknya, semoga diberikan kesuksesan dan seterusnya dengan cara berdoa. Adapun seseorang dia mengamalkan amal yang asalnya adalah amal soleh, ya seperti misalnya berpuasa, kemudian tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka ini yang demikian tidak diperbolehkan. Ya, seseorang mengamalkan amal yang soleh, kemudian tujuannya utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Yang seharusnya kalau dia melakukan amal soleh tersebut, seperti dia melakukan puasa Senin Kamis, ya untuk lillahi azza wa jal, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran sebagaimana disebutkan dalam dalil. Itu yang seharusnya ada di dalam diri seseorang. Ya, beramal soleh niatnya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amalan adalah dengan niat, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Jadi jangan sampai seseorang melakukan amal soleh tersebut dan tujuannya adalah semata-mata untuk dunia. Dikhawatirkan justru malah bukan mendapatkan pahala, tapi justru malah mendapatkan dosa. Dikhawatirkan demikian, karena dia beramal soleh dengan tujuan untuk dunia semata. Lalu apa yang dilakukan? Ya seperti yang tadi kita sampaikan, kalau memang ingin kebaikan dan kesuksesan dari sisi dunia, ya kita doakan di waktu-waktu yang mustajab, kemudian tentunya dengan usaha, ya, dan usaha semaksimal mungkin. Nah, ini yang bisa dilakukan. Wallahu taala a'lam. Nah, untuk Ummu Yodi yang ada di Riau.
Dan mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz di malam hari ini dari website Ustaz ya. Ini dari Kota Batu. Ini yang bertanya terkait dengan cara menyikapi orang yang tidak sepaham atau semanhaj. Ini bagaimana baiknya Ustaz? Barakallahu fikum. Seperti yang kita sampaikan tadi di awal, sikap kita yang pertama adalah tentunya tetap istiqamah. Bagaimanapun ujian, fitnah, cacian yang dihadapi oleh seseorang, maka hendaknya dia terus dalam keadaan istiqamah, ya tetap di atas sunnah, jangan sampai ujian yang menimpa dari orang lain ini menjadikan dia goyah, menjadikan dia akhirnya meninggalkan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua tentunya hendaknya dia bersabar dan yakin bahwasanya ini semua adalah dengan takdir Allah. Tidaklah mereka mencaci, tidaklah mereka menfitnah, kecuali itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kesempatan bagi kita untuk introspeksi, karena tidaklah menimpa kita sebuah musibah kecuali karena dosa-dosa kita. Mungkin kita yang kurang hikmah di dalam berdakwah, mungkin di sana ada dosa-dosa yang tersembunyi yang kita lakukan, sehingga justru malah perbuatan tidak baik yang datang dari orang lain yang sampai kepada kita ini menjadi momen yang pas bagi kita untuk mengkoreksi diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sebisa mungkin kita mendakwai dan berdakwah dengan memulai dari yang paling penting. Kemudian yang penting kita mulai dakwah dengan tauhid, mengajak mereka untuk memahami syahadat la ilaha illallah, menjelaskan kepada mereka tentang kesyirikan dan jenis-jenis kesyirikan, sebagaimana dahulu para nabi dan juga rasul memulai dakwahnya dengan tauhid ini. Semoga dengan cara demikian kita lebih istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam dan juga sunnah Nabi SAW. Nah, Taib. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz, ini dari Kota Batu juga, masih terkait dengan amalan bid'ah. Ini bagaimana cara menyikapi keluarga yang masih melakukan amalan bid'ah Ustaz? Pertanyaannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Keluarga yang tidak semanhaj atau keluarga yang mereka melakukan bid'ah. Tapi yang jelas selain poin-poin yang tadi, kita sebagai orang yang masih kerabat dan masih memiliki hubungan darah, maka tentunya kita diperintahkan untuk menjaga tali silaturahim. Jadi meskipun mungkin dia agak sedikit memusuhi kita, ya kita terus menjaga. Kita berkunjung, kita memberikan hadiah, ya kita berkomunikasi dengan beliau. Nah ini semoga dengan cara tersebut ini akan lebih memudahkan bagi kita untuk mendakwai mereka. Adapun kalau kita berbeda dengan mereka, kemudian menjadikan kita akhirnya menjauh, tidak mau silaturahim, tidak mau menyapa, kemudian bermuka masam dan seterusnya, ini malah akan menambah keparahan dari keadaan tersebut. Dakwah ini sudah berat, kalau kita tidak iringi dengan akhlak yang baik maka akan semakin berat. Dan dahulu Nabi SAW, dan beliau sebagai seorang Nabi, berdakwah pada tauhid, dan tidak semua keluarga beliau menerima dakwah beliau. Di sana ada Abu Lahab dan yang lainnya yang mereka tidak beriman dengan Nabi SAW. Bagaimana sikap beliau? Itu yang kita
yang kita ikuti. Beliau SAW tetap berdakwah, menghormati mereka, dan tidak sampai memutus tali silaturahim. Tapi mereka lah yang terlebih dahulu justru malah yang memutus. Pernah beliau SAW ketika berdakwah mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, dan paman beliau Abu Lahab di belakangnya dalam keadaan menjelek-jelekkan beliau, mengatakan ini adalah orang gila. Ya, jangan kalian mendengarkan ucapannya. Dan Nabi SAW tidak dinukil bahwasanya beliau kemudian membantah pamannya atau berbuat jelek kepada pamannya. Tapi beliau terus bersabar dan berdakwah menyampaikan agama ini kepada manusia. Tentunya diiringi dengan doa yang baik. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita dan juga keluarga kita di atas Islam dan juga sunnah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu taib Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan pamungkas kita di kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum atas ilmu nasihat yang telah diberikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Semoga Ustaz juga senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama program live interaktif Jalan Lurus bersama Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala. Dan tetap ikuti program-program kami mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, insya Allah di Fatwa TV, baik di YouTube maupun di satelit merah putih. Dan insya Allah besok akan ada program live interaktif kembali ke hadis Nabi SAW bersama Al-Ustadz Dr. Haikal Basyaril MA Hafizahullah Ta'ala pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan ikuti beberapa media sosial terverifikasi kami dan juga website kami di www.fatwatv.id atau di www.dewanfatwa.com. Selain itu kami mengajak Anda juga untuk ikut berpartisipasi bersama kami untuk menyisihkan sebagian hartanya ke nomor rekening yang tertera saat ini. Baik para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat kami bacakan. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.